Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita kembali akan mendengarkan sabda firman Tuhan bagi kita semua yang menonton video khotbah pada hari ini. Hari ini ada tanggal 17 Mei tahun 2020. Saya kasih judul khotbah pada hari ini, keselamatan sudah lebih dekat. Judul khotbah pada hari ini, keselamatan sudah lebih dekat. Mari kita sama-sama membuka kitab Roma 13 ayat 10 sampai dengan 14. Roma pasal 13 ayat 10 sampai dengan 14. Kita membaca pergantian. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada waktu siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara-saudara, kitab Roma pasal 13 ditulis oleh Rasul Paulus. Membaca ayat-ayat firman Tuhan ini tidak jauh berbeda dengan suratan Paulus kepada jemaat di Tesalonika dalam khotbah saya minggu yang lalu. Intinya, berbicara tentang nasihat Allah, nasihat firman Tuhan dalam kita menjalani hidup di akhir zaman ini. Saudara-saudaraku, inti ajaran Tuhan Yesus Kristus adalah kasih. Inti adalah ajaran Tuhan Yesus Kristus adalah kasih. Nah, karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah kasih adanya, Dia tidak hanya berbicara tentang kasih. Yesus Kristus tidak hanya bicara tentang kasih, tetapi Tuhan Yesus pun mempraktikkan apa itu kasih. Nah, namun di balik itu semua, di balik perkataan Tuhan tentang kasih dan pribadinya yang adalah kasih itu sendiri, sebenarnya Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus, bisa menerapkan kehidupan yang penuh dengan kasih itu. Apalagi kita berada di penghujung zaman akhir. Saudara-saudaraku, dari Roma pasal 13 ayat 10 sampai 14 ini ada 5 hal yang akan saya sampaikan kepada kita semua. Tentunya berkaitan juga dengan tentang keselamatan sudah lebih dekat. Judul khotbahnya, keselamatan sudah lebih dekat. Kita akan memulai baca lagi ayat 10. Saya akan baca buat kita semua. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saudara-saudara, saya akan membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang ditulis di sana, orang yang mengasihi orang lain tidak akan berbuat jahat kepada orang itu. Jadi, orang yang mengasihi sesamanya adalah orang yang sudah memenuhi semua syarat hukum agama. Saya ulangi, jadi orang yang mengasihi sesamanya adalah orang yang sudah memenuhi semua syarat hukum agama. Saudara, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kebenaran Tuhan harus kita perhatikan. Orang Kristen harus benar-benar menjadi ujung tombak dalam menerapkan hukum kasih ini.
Tadi Alkitab katakan orang yang mengasihi sesamanya adalah orang yang sudah memenuhi semua syarat hukum agama. Ada dua hukum yang paling penting dalam hidup ini, saudara-saudara, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Dan kasihilah sesama manusia dengan segenap hatimu dan seterusnya. Inilah lambang arti dari salib. Bagaimana cara kita mengimplementasi hidup kasih itu di akhir zaman ini, saudara-saudaraku? Karena kita tahu bersama dunia ini semakin tua, dunia ini semakin hari semakin jahat. Selalu saya memakai kata contoh seperti ikan di laut. Air laut itu adalah air yang asin, saudaraku. Tetapi ikan yang ada di dalam laut itu tidak asin. Begitulah kehidupan kita setiap orang percaya. Di akhir zaman ini, saudara-saudaraku, orang bisa melakukan apa saja. Orang yang tadinya baik, orang yang tadinya rajin ke gereja, rajin berdoa, bersekutu dengan Tuhan, karena membuka hatinya untuk kuasa kegelapan bekerja dalam hidupnya, dia tergoda, dia jatuh, dia kehilangan kasih. Kehilangan kasih kepada Tuhan dan kehilangan kasih kepada sesama. Saudara, Alkitab mengingatkan saya dan saudara melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Orang yang mengasihi sesamanya adalah orang yang sudah memenuhi semua syarat hukum agama. Saudara, mari kita belajar. Di masa-masa seperti pandemi kayak seperti sekarang ini, saudara-saudaraku, mari kita mengasihi sama kita. Bentuknya bisa doa, bisa perhatian, mengulurkan tangan, membantu sesama kita. Itu bentuk kasih kita kepada sesama kita. Karena kenapa? Karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Dimanapun engkau berada, saudara-saudara. Nah, kasih itu lebih besar dari segala-galanya dalam hidup ini. Keselamatan sudah lebih dekat. Artinya kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, saudara-saudaraku. Saya mengingatkan bagi kita semua yang menonton video khotbah ini. Kedatangan Tuhan kali yang pertama untuk membawa keselamatan, memberikan keselamatan, menawarkan keselamatan. Tetapi kedatangan Tuhan kali yang kedua bukan lagi untuk memberikan keselamatan, tetapi untuk menghakimi dunia ini, untuk menghakimi manusia. Itulah sebabnya, saudara-saudara, tidak ada pilihan lain sebenarnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hukum kasih itu adalah mutlak adanya. Terapkan, lakukanlah, tanpa memandang bulu, tanpa memandang kepada siapapun juga. Saudara-saudaraku, mari, ajaran Tuhan Yesus ini begitu mulia, begitu agung adanya. Tuhan hanya bilang, kasihilah sesama manusia. Yang kedua, saudaraku, kita baca ayat yang ke-11. Yang kedua, kita baca ayat yang ke-11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk apa? Untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita pada waktu kita menjadi percaya. Saudara-saudaraku, waktu minggu lalu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6 dikatakan seperti begini. Saya ulang lagi ya, 1 Tesalonika 5 ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Khotbah minggu lalu, berjaga-jaga dan sadar. Jangan kita tidur. Nah, di dalam Roma 13 ayat 11 dikatakan, kita harus melakukan kasih. Karena kita mengetahui keadaan waktu sekarang. Waktu yang sekarang ini udah waktu yang genting. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Saudara, bangun dari tidur. Artinya apa, saudara-saudara? Pada waktu itu mungkin Paulus melihat jemaat Tuhan yang ada di kota Roma. Secara rohani imannya mulai tidur.
Paulus mengirimkan kebenaran firman Tuhan ini, mengingatkan sidang jemaat Tuhan yang ada di kota Roma untuk bangun dari tidur. Saya percaya saudara-saudara, firman Tuhan ini juga berlaku bagi saya dan saudara. Jangan kita tidur. Kalaupun kita sempat tidur, mari kita bangun kembali dari tidur kita. Kita mau berjaga-jaga, mau waspada, jangan lengah dengan situasi kondisi yang ada sekarang ini, saudara-saudaraku. Sambil kita menerapkan, melakukan apa itu hukum kasih. Karena keselamatan sudah lebih dekat bagi saya dan saudara. Haleluya, saudara-saudaraku. Ini artinya satu petunjuk yang jelas. Tuhan tidak lama lagi akan datang. Tidak pernah bosan-bosannya. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya menyampaikan kepada kita semua yang menonton video khotbah ini. Saudara, jangan kita tertidur. Jangan kita tertidur. Jangan kita lengah. Terus perkuat kehidupan rohanimu dengan banyak bersekutu dengan Tuhan. Mau membaca firman Tuhan setiap hari. Jalani hari-hari hidupmu, sekalipun mungkin kita lebih banyak di rumah, saudara-saudaraku. Justru lebih banyak di rumah, kita justru bisa melakukan aktivitas yang bisa mendatangkan banyak manfaat buat kita semua pada hari-hari. Tinggal di rumah bukan satu alasan bagi kita untuk jadi bermalas-malasan, saudara-saudara. Ya, keselamatan sudah lebih dekat. Jangan kita tidur, ya. Perhatikan saudara-saudaraku, kuasa ke-8, dia tidak pernah tidur. Dia tetap terus bekerja, tetap terus mencari orang-orang percaya yang lengah. Dia tetap terus mengincar orang-orang percaya yang tidak bisa menjaga hati dan kehidupannya. Saudara-saudaraku, bangun dari tidurmu. Bangun, keselamatan sudah dekat. Tuhan ada di dekat saya dan saudara. Ayo, sidang jemaat Tuhan, orang percaya di akhir zaman ini, kita mau giat bekerja untuk Tuhan, giat untuk melayani Tuhan, sehingga nama Tuhan tetap selalu kita agungkan dan permuliakan. Itu yang kedua, kita bangun dari tidur kita. Yang ketiga, saudara-saudaraku, yang ketiga, di dalam ayat yang ke-12, saya baca buat kita semua. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Yang ketiga, saudaraku, kita berhenti dari perbuatan-perbuatan gelap kita. Mengingatkan saya dan saudara bahwa hidup kita ini rentan. Perbuatan gelap adalah perbuatan melawan hukum Allah, melawan kebenaran, perbuatan yang menghasilkan dosa. Bunyi firman Tuhan ini bagus sekali, saudara. Hari sudah jauh malam. Jadi waktunya memang sudah dekat. Bahkan dikatakan telah hampir siang. Paulus mengingatkan saya dan saudara oleh kebenaran Tuhan pada hari ini. Tanggalkan perbuatan-perbuatan gelap dan kita mengenakan perlengkapan senjata terang. Saudara, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8 yang sudah kita baca minggu lalu, di dalam ayat ke-8 1 Tesalonika 5, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Inilah yang dikatakan sebagai perlengkapan senjata terang. Kenapa saudaraku dikatakan senjata terang? Karena kita berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan. Musuh itu ada, kuasa kegelapan, hanya bisa dilawan dengan senjata yang terang. Yaitu apa saudaraku?
berbaju zirahkan iman dan kasih. Nah, iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ini 3 hal yang penting dalam hidup orang percaya. Iman, kasih, dan pengharapan. Dan tadi di awal saya sudah katakan tentang kasih. Di dalam Korintus katakan iman, pengharapan, kasih. Dari 3 hal ini kasih yang lebih terbesar. Namun bukan berarti iman dan pengharapan dipandang tidak penting dan tidak perlu. Iman dan pengharapan harus ada dalam setiap hidup orang percaya. Karena itu saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, itulah perlengkapan senjata terang kita. Amin. Amin. Kita harus punya iman, percaya kepada Dia, melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita harus punya hidup kasih, baik kepada sesama, juga kepada Tuhan. Dan kita memiliki pengharapan bahwa suatu hari kelak nanti Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Pengharapan itu tidak boleh sirna. Karena pengharapan itulah yang membuat hidup kita terus bergairah di dalam Tuhan. Karena kita sadar bahwa hidup ini hanyalah sesaat, hanya sebentar, hanya sementara. Maka itu kita tetap terus bersekutu dengan Tuhan, menantikan kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan kali yang kedua. Itulah pengharapan. Pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan kita, kata firman Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita berbaju zirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Keselamatan sudah lebih dekat. Pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Pengharapan kita tak bisa kita gantungkan kepada dunia ini. Kita tidak bisa berharap kepada manusia. Pengharapan kita hanya kepada Dia, yang nanti kelak pasti akan datang kali yang kedua. Saudara-saudaraku, kenakan terus perlengkapan senjata terang kita. Jangan tinggalkan iman, jangan tinggalkan kasih, jangan tinggalkan pengharapan. Ingat, hari sudah jauh malam. Setelah hampir siang, jadi benar-benar sudah berada di ujung dari penghujung akhir zaman ini. Artinya apa, saudara-saudaraku? Kita tidak boleh lagi bermain-main. Jangan bermain-main dengan dosa. Ya, jangan bermain-main dengan sesuatu yang bisa menyebabkan kehancuran imanmu, bisa membuat imanmu, kasihmu, dan pengharapanmu luntur hilang. Mari saudara-saudaraku, kita miliki baju keselamatan ini. Yang keempat, saudara-saudaraku, kita baca ayat yang ke-13 dari Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Saudara-saudaraku, yang keempat, kita mau melakukan hal-hal yang terhormat, yaitu hal-hal mengenai kebenaran. Kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Saudara-saudara, kalau kita baca firman Tuhan ini, kita bersyukur, kita diingatkan Tuhan untuk kita tidak hidup dalam kedagingan, dalam pesta pora dan kemabukan. Barangkali dulu di kota Roma, orang-orang percaya pada waktu itu mulai luntur imannya, mulai luntur kasih dan pengharapannya. Bahkan mereka mulai terseret oleh kehidupan gaya orang di kota Roma pada waktu itu. Paulus mengingatkan, hiduplah dengan sopan. Apalagi sekarang, saudara-saudaraku, kita ini adalah orang Indonesia, ya, yang menjunjung etika dan kesantunan. Jadi sangat benar bunyi firman Tuhan ini. Kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora, jangan dalam kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati.
Saudara-saudara yang menonton video khotbah pada hari ini, saudara, buang iri hati kita. Kita tidak boleh iri dengan keberhasilan, iri dengan kekayaan orang lain. Buang semua itu dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita mau benar-benar hati kita bersih, bersih sebersih-bersihnya, sehingga kita benar-benar siap untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saudara, hiduplah kita dengan sopan. Kita hormat kepada yang tua, mengasihi kepada yang muda. Saling bersalaman, bertegur sapa. Tidak ada perselisihan, tidak ada iri hati. Tak ada pesta pora dan kemabukan. Salah satu tanda akhir zaman yang dikatakan oleh Lukas dalam Injilnya, bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pada zaman Nuh, makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Dan saudaraku, dengan adanya pandemi saat ini, membuat kita mau banyak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Virus corona ini kan virus yang tidak kelihatan, tapi dia ada. Menyerang orang yang tidak berjaga-jaga. Pemerintah menganjurkan kita untuk memakai masker, hidup bersih, hidup sehat. Pun demikian kebenaran firman Tuhan, saudara-saudaraku. Karena kita berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan, iblis yang menyamar, yang tidak kelihatan. Maka itu kita mengenakan perlengkapan senjata terang dan hidup dalam kesopanan dan kesantunan. Dan hidup membuang percabulan, membuang hawa nafsu, dan membuang iri hati dan perselisihan. Jadi bersihkan hati kita, saudara-saudaraku. Firman Tuhan sudah jelas mengajar saya dan saudara untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun engkau berada, mari kita mempraktikkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Yang terakhir, yang kelima. Yang kelima, saudara-saudaraku, saya akan baca ayat yang ke-14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Kita ketemu lagi dengan kata perlengkapan senjata terang. Di ayat 12 tadi dikatakan kita mengenakan perlengkapan senjata terang. Di ayat ke-14, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Jadi saudara-saudara, iman, kasih, pengharapan yang adalah senjata terang itu yang dikatakan dalam Tesalonika, itu adalah gambaran dari pribadi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, saudara-saudaraku. Kenakanlah Tuhan Yesus dalam hidupmu. Dalam terjemahan lain dikatakan hidup dikuasai oleh hati kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita dikuasai oleh Tuhan Yesus. Jadi kehidupan kita ini kehidupan yang bergerak melakukan sesuatu karena Tuhan Yesus, bukan karena hawa nafsu kita, saudaraku. Bukan karena hawa nafsu kita. Karena dalam terjemahan yang lain dikatakan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Dikatakan janganlah turuti hawa nafsumu. Saudara, hari-hari ini kan kita lihat orang sekarang bisa melakukan apa saja dengan segala apa saja untuk memuaskan hawa nafsunya. Apa saja bentuknya. Dalam tulisan Yohanes dikatakan janganlah kita mengikuti keinginan mata, keinginan hati kita, dan keangkuhan hidup kita. Karena ini salah satu musuh yang berbahaya, saudara-saudaraku. Dia bisa membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita jadi orang yang sombong, membuat kita jadi orang yang angkuh di dalam Tuhan. Sementara Tuhan bilang kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Tuhan Yesus, kalau saya mau katakan adalah dialah segala-galanya. Satu paket istilahnya ya, iman, kasih, dan pengharapan. Ada semuanya di dalam Tuhan Yesus. Kita kenakan dia. Kita kenakan. Apa yang kita kenakan, saudara? Gaya hidup Tuhan Yesus. Jejak Tuhan Yesus.
harus terpatri kuat dalam hati dan kehidupan kita. Kita melangkah dalam dunia ini, kita mengikuti kebenaran Tuhan, mengikuti gaya hidup jejak Tuhan Yesus. Contohnya seperti di awal tadi saya katakan, mengasihi sesama kita manusia. Saudara-saudaraku, keselamatan sudah lebih dekat. Keselamatan sudah lebih dekat. Ini artinya satu sinyal, satu pesan penting buat saya dan saudara umat Tuhan di akhir zaman ini, bahwa kita terus harus mengenakan perlengkapan senjata terang. Hari sudah jauh malam, kenakanlah terus perlengkapan senjata terang kita. Hiduplah dengan sopan. Jangan seperti hidup pada siang hari. Siang ini gambaran, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, saudara. Seperti pada siang hari, bukan seperti pada malam hari. Saya pernah katakan minggu lalu, malam bicara tentang kegelapan, dan orang yang hidup dalam kegelapan adalah orang yang hidup dalam ketidakbenaran. Tapi siang hari, terang adalah gambaran orang yang hidup dalam terang firman Tuhan. Posisi kita ada seperti begini. Anak-anak Tuhan, engkau dan saya adalah orang-orang percaya yang mau hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Amin, saudara-saudaraku. Menjauhi pesta pora dan kemabukkan, menjauhi percabulan dan hawa nafsu, dan tidak hidup dalam perselisihan dan iri hati. Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini membuat kehidupan saya dan saudara semakin hari semakin mau lebih serius dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dialah perlengkapan senjata terang kita, saudara. Dialah pengharapan kita. Iman kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Kasih kita adalah kasih yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau kasih kita bersumber datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan mengasihi Tuhan dan mengasihi sama kita tanpa pamrih, dengan tulus. Sehingga hidup kita di akhir zaman ini, hidup yang selalu dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, sambil kita tetap mengerjakan bagian kita dan hidup penuh tanggung jawab. Kiranya kita semua dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sekalipun saudara tidak bisa berkumpul di tempat ini, saudara cuma hanya bisa menonton video khotbah ini, tapi doa saya, harapan saya sebagai hamba Tuhan, kiranya kebenaran Tuhan yang boleh saya bagikan pada hari ini membuat hidup engkau, membuat hidup saudara semakin hari bertambah, bertumbuh di dalam Tuhan. Kenakan terus Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang kita sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong kita semua. Haleluya. Amin.